Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat belajar di sini. Nah, juga tak lupa kita ucapkan selawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman. Amin. Adik-adik semuanya, kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6, tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Dalam subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku, dan juga dalam pembelajaran pertama. Namun sebelumnya, marilah kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita baca doa sebelum belajar, yaitu Rabbi zidni ilman waj'alni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, teman-teman perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Ini, adik-adik semua perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada Pak Tani, ada Putani, ada sapi, ada kerbau, ada anak-anak yang sedang main, ada burung yang terbang, ada kelinci yang lagi makan wortel. Nah, alam ini sangat-sangat damai sekali. Nah, berikutnya, adik-adik amatilah gambar ini dan juga buatlah pertanyaan dan tukarkan dengan teman adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik silahkan membaca, yaitu tentang bagaimana jagung berkembang biak. Lihatlah dalam buku tematik adik-adik semuanya. Nah, setelah selesai membaca buku tentang bagaimana jagung berkembang biak, silahkan adik-adik semua cari ide pokok di setiap paragrafnya. Di sini tadi ada 5 paragraf, sehingga adik-adik mencari ide pokok di setiap paragraf yang ada di bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Berikutnya, ayo mengamati. Ini di sini di layar ini adik-adik melihat ada bunga yang sudah dibagi beberapa elemen atau komponen. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga atau pedikel adalah bagian bunga yang berada di paling bawah bunga. Beberapa spesies memiliki tangkai bunga bercabang untuk menopang beberapa bunga. Fungsi tangkai bunga adalah untuk menopang bunga, memberi nutrisi ke bunga dan mengarahkan bunga ke matahari atau pada posisi yang menarik serangga penyerbu. Berikutnya ada dasar bunga. Dasar bunga berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Bagian ini merupakan bagian ujung bunga sesudah bagian tangkai bunga. Dasar bunga mempunyai sebuah bahasa Latin, yaitu receptacle. Bagian dasar bunga mempunyai fungsi sebagai tempat meletakkan dan bertumpunya mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya. Berikutnya adalah bakal biji. Bakal biji atau ovulum berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Ovulum sangat berperan aktif dalam upaya pelestarian tanaman agar tetap ada generasi berikutnya. Berikutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga atau calyx adalah struktur seperti daun di dasar bunga. Warnanya yang hijau seperti daun membedakannya dengan mahkota bunga yang berwarna cerah. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga selama masa perkembangan. Berikutnya adalah tangkai putik. Tangkai putik atau stylus adalah tangkai panjang dan ramping yang menghubungkan kepala putik dan ovarium.
Putik adalah organ reproduksi betina. Fungsi tangkai putik adalah sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Berikutnya adalah benang sari. Benang sari atau stamen adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Fungsi benang sari adalah sebagai alat reproduksi jantan pada tumbuhan berbunga dengan cara menghasilkan serbuk sari. Berikutnya adalah kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium melalui tabung serbuk sari. Berikutnya adalah tangkai sari. Tangkai sari atau filamen adalah bagian dari benang sari yang menghubungkan bunga dengan kepala sari. Fungsi tangkai sari adalah untuk membawa nutrisi ke kepala sari untuk perkembangan serbuk sari dan meninggikan posisi kepala sari agar mudah dihinggapi serangga atau terbawa angin. Berikutnya adalah kepala sari. Kepala sari atau outer adalah bagian dari benang sari yang merupakan tempat memproduksi serbuk sari. Fungsi kepala sari adalah sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Berikutnya adalah mahkota. Mahkota bunga atau corolla adalah bagian bunga yang berwarna, berbeda dengan kelopak bunga yang berwarna hijau. Mahkota bunga menjadi ciri utama sebuah bunga dan memberi warna pada bunga. Jumlah mahkota pada setiap bunga bermacam-macam, mulai dari 2, 3, 4, 5, dan kelipatannya. Fungsi mahkota bunga adalah untuk menarik perhatian hewan penyerbuk karena memiliki warna yang cerah. Nah, sekarang proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal sari, bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Yang kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Berikutnya adalah lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Berikutnya, mari kita berlatih. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi grafis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor kampe atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, berikutnya mari kita berlatih. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, inilah gambaran geografis negara-negara ASEAN.
Nah, berikutnya, ayo membaca. Silahkan adik-adik membaca tentang ASEAN menjadi kebutuhan hidup bertetangga. Nah, juga di sini kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Silahkan di sini ada Brunei Darussalam, ada Malaysia, ada Filipina, ada Kamboja, ada Myanmar, ada Vietnam, ada Laos, ada Singapura, ada Thailand. Nah, kondisi geografis Asia Tenggara, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Ada Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui gurumu atau bacaan di perpustakaan. Berikutnya, adik-adik silahkan menulis. Perhatikan caranya berikut ini. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dahulu. Tulislah di kotak yang tersedia. Tulis masing-masing karakteristik di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Berikutnya, silahkan kerjasama dengan orang tua. Perhatikan lingkungan rumahmu. Adakah tanaman yang berkembang biak secara generatif? Diskusikan dengan orang tuamu dan sampaikan hasilnya kepada guru dan temanmu. Nah, demikianlah kita adik-adik pelajaran kita pertama hari ini, yaitu pelajaran tematik kelas 6, tema 1. Nah, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.